Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke guys, hari ini saya akan sharing sebuah berita terbaru dari Suara BMI. Hari ini ada berita berita belum lama juga sih ya, sekitar bulan Agustus yang lalu, mengenai tentang seorang TKW Hongkong dipenjara 3 bulan karena unggah video TikTok saat bekerja. Unggahannya bikin majikan marah. Oke, kita langsung telusuri aja ya, seperti apakah beritanya. Oke, dikutip langsung dari Suara BMI, seorang TKW di Hong Kong dipenjara 3 bulan karena unggah video TikTok saat bekerja. Nasib sial telah dialami oleh seorang TKW yang bekerja di Hong Kong. Pasalnya, sahabatnya sampai ditangkap polisi lantaran masalah sepele. Bahkan temannya tersebut sempat dipenjara lantaran seringkali mengunggah konten di media sosial TikTok. Konten yang dia unggah itu membuat majikan tidak suka hingga melaporkan TKW tersebut ke pihak kepolisian, sehingga pekerja migran tersebut dipenjara selama 3 bulan. Demikian disampaikan oleh salah satu TKW di Hong Kong, pemilik akun YouTube Endang Yulia, yang diunggah pada 24 Juli 2022 yang lalu. Endang Yulia mengatakan kasus TKW Hong Kong yang dipenjara sebab penggunaan TikTok. Konten yang dia unggah itu membuat majikan resah hingga melaporkan TKW tersebut ke pihak kepolisian, sehingga pekerja migran tersebut dipenjara selama 3 bulan. Sekedar informasi, TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik yang dibuat dari negara Tiongkok. Platform media sosial satu ini memang sangat mendunia, digunakan mulai dari anak-anak hingga orang tua yang cukup eksis di TikTok. Namun jika salah menggunakan media sosial secara bijak akan berakibat fatal. Seperti yang dialami TKW Hongkong satu ini yang harus berurusan dengan pihak berwajib negara Hongkong karena permasalahan media sosial. Ia mengunggah konten berupa anak majikan yang tengah berganti pakaian, merasa tidak suka anaknya dijadikan tontonan di media sosial. Akhirnya sang majikan melaporkan TKW tersebut kepada pihak berwajib. Pas lagi gantiin baju anaknya, dibuat video diunggah di TikTok, kata Endang Yulia dalam videonya. Pelaporan majikan tersebut atas tuduhan kasus pelecehan seksual sebab mengunggah video anaknya ketika berganti pakaian. Padahal anak majikan tersebut masih berusia anak-anak dan belum dewasa. Akhirnya sang TKW itu harus mendekam di balik jeruji selama 3 bulan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Belajar dari kasus tersebut, Endang Yuliana berpesan pada seluruh tenaga migrasi, khususnya Hong Kong, untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama yang terkait dengan majikan. Menurutnya tidak semua majikan berbesar hati dan mudah diajak diskusi secara kekeluargaan terkait kesalahpahaman. Demikian, tak jarang majikan langsung main jalur hukum guna menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu teman-teman yang sering main TikTok sama anak majikan, yang wajar aja ya, nggak mengandung vulgar katanya. Oke guys, jadi ini berita datang dari Suara BMI tentang seorang TKW yang berasal dari Hong Kong ya, kurang bijak menggunakan TikTok ya. Sebenarnya TikTok itu dipakai untuk hiburan saja ya, jangan dipakai untuk sembarangan ya. Kita bolehlah main TikTok untuk pribadi kita sendiri aja, tapi jangan sampai melibatkan privasi seseorang. Ya mungkin kalau kita misalkan mau bikin TikTok dengan majikan atau dengan keluarga majikan, itu harus ada izin dari majikan dulu ya guys ya. Jadi jangan main-main sembarangan untuk mengupload atau
mempost video-video anggota majikan, anggota keluarga majikan atau siapapun itu tanpa seizin mereka. Ini seperti itu ya. Gunakan media sosial dengan bijak supaya tidak berakibat fatal ya. Jadi ada salah satu TKW Hongkong yang bernama Endang Yuliana ini memesankan bahwa di Hongkong nggak boleh sembarangan memakai menggunakan TikTok dengan sembarangan ya. Mungkin kalau di negara lain is okay lah ya, tapi kalau di Hongkong saya rasa tidak boleh sembarangan ya. Sekarang TikTok lagi mendunia ya guys ya, nggak dipakai untuk kalangan anak muda aja, tapi orang tua ya, anak muda, orang tua, anak kecil dan semuanya juga ikut main TikTok. Tapi tolong pakailah TikTok dengan cara yang wajar dan jangan sampai menyalahi aturan itu aja ya. Oke, cukup sekian berita dari saya ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih buat yang udah like, comment, dan subscribe channel saya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau pelaku yang kurang sopan ikutan ini ya. Dan sampai jumpa lagi di berita-berita berikutnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.